Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyiduna wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang kami muliakan dan yang kami takdimi yaitu guru mursyidku dan juga para guru pembimbing-pembimbing, dan kami cintai dan kami banggakan kepada saudara-saudara, pada teman, sahabat, para pemirsa, para pecinta ilmu, dan para yang melihat menonton acara ini. Semoga kami mendoakan semoga kita semua di dalam kesehatan, keselamatan, dan keberkahan. Amin. Sebelum pembahasan ini akan dimulai pada malam hari ini, izin untuk selalu berkontribusi ya, like dan subscribe acara channel Ahmad Zaki Sena dalam kandungan isi pembahasan ilmu tasawuf, jati diri, dan spiritual. Pada malam hari ini saya akan membahas tentang kiat-kiat mengantisipasi timbulnya penyakit stroke ya. Karena di dalam kajian ilmu spiritual, dengan kepekaan batin, kepekaan jiwa, pengolahan jiwa untuk membaca suatu gejala-gejala alam, itu hasil daripada pengetahuan spiritual bisa untuk menelaah atau membuat suatu keilmuan sehingga bisa merumuskan suatu pemecahan-pemecahannya. Jadi pembahasan kali ini tidak menyimpang daripada ilmu spiritual, walaupun bukan tadi tasawuf ya, tapi tetap aja ada hubungannya bahwa setiap manusia pasti mendambahkan kita itu dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, sehingga kalau kita sehat kita bisa beraktivitas, bisa beribadah dengan baik dan hati yang ceria dan bahagia. Mungkin seperti itu gambarannya. Walaupun semuanya keadaan sehat dan sakit tidak lepas daripada semuanya dalam lingkupan ibadah semuanya. Cuma kalau kita menginginkan pasti kita mengharap dengan kesehatan lahir batin, tentunya seperti itu ya. Oke, saya akan mulai pembahasan mengantisipasi kiat-kiat mengantisipasi timbulnya penyakit stroke. Mungkin pada zaman-zaman ini banyak sekali ya orang-orang yang bisa terkena penyakit stroke. Maka dari itu mari kita mengkaji atau belajar bareng-bareng. Barangkali ada manfaatnya. Kalau misalkan tidak ada manfaatnya ya tinggal di skip atau tinggal jangan didengarkan lah, seperti itu. Tapi niat saya hanya berbagi ilmu, semoga ada manfaatnya. Oke, yang pertama, kiat untuk mengantisipasi timbulnya penyakit stroke itu adalah kurang gerak. Coba ya, kalau kita merasa kurang gerak, jarang berolahraga, itu bisa mengarah, bisa juga timbul ya, bisa juga timbul mengarah timbulnya penyakit stroke. Makanya kita sekali-kali berolahraga, menggerakkan tubuh kita, kaki kita, kalau bisa tidak memakai sendal ya, karena biar saraf-saraf yang ada dalam kaki itu akan menyetrum, melancarkan sirkulasi darah dan sirkulasi sel-sel atau saraf yang lainnya, sehingga bisa terjadi keharmonisan, kelancaran peredaran darah. Yang kedua, itu bisa jadi ini penyebabnya karena ketidakseimbangan dalam menu makanan ya.
mengkonsumsi makanan terlalu berlebihan pada unsur zat tertentu, jadi tidak ada keseimbangan ya. Bisa jadi tidak ada keseimbangan, kita itu terlalu banyak mendominasi dari unsur lemaknya, unsur kolesterolnya. Kita boleh, tapi jangan terlalu berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi kita makan juga biasa-biasa saja, makan biasa-biasa saja, makan tempe, makan tahu juga baik, makan ayam, makan daging sapi atau kambing juga baik, tapi jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu itu terus, sehingga bisa memungkinkan timbulnya penyakit stroke. Oke, punten ya sambil ngerokok. Yang ketiga, timbulnya penyakit stroke bisa jadi ini, malah ini yang lebih kemungkinan di antara besarnya, yaitu pemikiran negatif, pola pikir yang buruk sangka. Pola pikir yang buruk sangka, pola pikir yang ditimbulkan dari hati yang kotor. Contohnya penyakit iri, dengki, sum'ah, takabur, pelit. Itu di antara penyakit-penyakit itu yang bisa sangat besar menimbulkan penyakit stroke. Apa sih iri itu? Iri itu adalah keadaan hati dengan pikiran merasa tidak suka apabila ada orang lain yang mendapatkan kebahagiaan. Namanya iri. Ariana batur, kalau ada teman, kalau ada saudara, kalau ada tetangga yang mendapatkan kebahagiaan, itu nggak seneng, itu namanya iri. Dengki itu kakaknya iri. Apa itu? Jadi tidak merasa senang dengan orang lain mendapatkan kebahagiaan dan menginginkan kebahagiaan itu hilang. Semoga kayaknya itu yang dapat kebahagiaan ataupun motore ataupun mobilnya rusak. Doakan yang seperti itu masuknya ke dengki atau lebih dari itu. Ya, dengki atau hasad itu sama saja. Selanjutnya sum'ah itu apa? Sum'ah itu merasa diri paling hebat. Sum'ah itu adiknya sombong, takabur. Kakaknya takabur. Takabur itu sudah merasa saya yang lebih tinggi, lebih hebat, yang lain kalah, yang lain salah. Gitu, itu namanya sombong, takabur, penyakitnya iblis. Nah, itu. Terus pelit. Oh, itu juga bisa menimbulkan bisa menimbulkan apa ya namanya? Penyakit stroke. Karena apa? Karena di dalam pikirannya itu hanya ada materi, mengumpulkan kekayaan, menumpuk harta, tidak berbagi, sehingga bisa menimbulkan penyakit stroke. Jadi orang yang dermawan, orang rajin berbagi, insya Allah jauh dari penyakit stroke, insya Allah. Tapi lihat itu bagian-bagiannya ya. Kalau berbagi ada poin-poin yang di sini ya bisa jadi itu munculnya penyakit stroke. Kalau berbagi itu kan kebanyakan orangnya itu pandai bersedekah, sedangkan sedekah itu bisa menolak bala. Itu hubungannya seperti itu. Banyak sekali orang yang dengan berbagi itu menimbulkan kebahagiaan pada orang lain, sehingga orang yang bahagia itu mendoakan sehingga kita itu baik-baik saja. Selanjutnya, di antara faktor-faktor yang bisa menimbulkan penyakit stroke itu diantaranya itu yang keempat, berarti melakukan perbuatan dosa. Itu bisa juga memungkinkan untuk timbulnya penyakit stroke. Merugikan orang lain, makan barang haram, ya, perolehannya haram, caranya haram. Itu cara dan perolehannya itu yang lebih ditekankan. Kalau misalkan dari jenisnya itu bisa jadi memang haram dosa, tapi
yang bisa menimbulkan penyakit stroke itu dari proses cara dan mendapatkannya sehingga banyak yang dirugikan. Itu adalah bisa menimbulkan penyakit stroke. Selanjutnya selanjutnya ya. Selanjutnya adalah yang kelima berarti jarang sholat. Awas hati-hati orang yang jarang sholat. Tuh terutama orang yang Islam ya. Kalau orang yang nggak Islam ya mungkin tegurannya bisa jadi akhir hayat ataupun di akhirat atau gimana. Ini yang orang Islam. Orang Islam aku orang Islam tapi jarang sholat, bahkan tidak pernah sholat. Bahkan kalau mengerjakan sholatnya itu buru-buru. Kenapa? Karena tidak mengerti di dalam sholat itu ada gerakan-gerakan yang bisa menimbulkan suatu faedah kesehatan untuk tubuh. Tapi bukan berarti sholat mencari kesehatan, tidak. Tapi rahasia di antara sholat itu yang tersembunyi dalam gerakannya itu ada unsur-unsur yang bisa menimbulkan sehatnya badan. Sholat itu badan aja sehat ya, apalagi ruhaninya tuh. Jadi diresapi, dinikmati gerakan dari takbiratul ihram sampai dengan salam harus tumaninah, harus tenang, dinikmati, jangan buru-buru. Selanjutnya yang keenam itu kalau bisa hindari tidur pagi atau sore. Kalau memang kita tidak capek-capek amat, jangan hindari. Tapi kalau misalkan memaksa untuk tidur karena capek, harus benar-benar diawali dengan doa, kepasrahan, penjagaan kepada Gusti Allah. Allah yang maha menggenggam jiwa kita, Allah yang maha pelindung, Allah yang maha mengamankan, yang maha menguasai alam musyahadah, alam dunia dan alam ghaib, yang menguasai segala makhluk yang jahat. Kita minta perlindungan kepada Allah agar diselamatkan dari diri kita yang sedang tidur, dari diri kita yang sedang lemah. Itu meminta kepada Allah. Jadi jangan lupa kalau tidur harus berdoa gitu ya. Terutama tadi tidur pagi dan sore, tidur malam pun harus berdoa biar kita dijaga dan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, karena waktunya sudah agak sedikit panjang, kami potong di part bagian yang kedua, penyebab mengantisipasi timbulnya penyakit stroke. Mungkin kita nggak mau ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan, amin, dan dijauhkan dari penyakit stroke dan yang lain-lainnya, amin ya rabbal alamin. Tunggu di part yang keduanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.